Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya izin Pak Haji, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak sama Pak Haji. Berkat ilmu Pak Haji, sekarang saya dan suami jadi makin sering ibadah Pak Haji. Contohnya? Sholat tahajud Pak Haji, yang tadinya sholat wajib aja, kita sering bolong-bolong. Semenjak kenal ilmu RDAY, sekarang kalau nggak tahajud sayang banget Pak Haji, rasanya tuh kayak ada yang ketinggalan gitu Pak. Kalau nggak tahajud ya. Betul. Wow, tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Kemudian baca Quran Pak Haji, baca Quran, terutama saya Pak Haji, yang tadinya saya nggak pernah baca Quran. Al-Baqarah aja saya bolak-balik nggak pernah selesai Al-Baqarah Pak Haji. Sekarang alhamdulillah Pak Haji tiap minggu khatam. Khatam, tepuk tangan dong. Wow. Terima kasih banyak Pak Haji, makanya ya Allah utang belum lunas tapi tenang hatinya Pak Haji. Setuju. Jadi memang belum Allah lunasin dulu, hatinya ditenangin dulu. Nah, yang ingin saya Kalau saya boleh tanya, ibu terakhir sama suami ML-nya terakhir kapan? kapan ya Pak Haji? Kapan terakhir? Ini sekarang hari Lama Pak Haji. hari Jumat. Minggu lalu kali Pak Haji. Bisa gak ibu paksain ML-nya setiap hari? Minimal nenenin suami atau pasangannya tiap hari. Istri yang hobinya nenenin suami, mau tidur dan bangun tidur, itu saldonya gak pernah di bawah 1 M. Harus setiap hari. Istri yang hobinya nyebokin suaminya pipis. Jadi kalau suaminya pipis ke toilet, buru-buru tuh pasangan kita atau si wanitanya, buru-buru dia nyebokin. Itu saldonya gak bakal di bawah 1 M. Gak mungkin. Istri yang hobinya nyuapin, makannya suami disuapin. Mau makannya di kamar, mau makannya di meja makan, mau makannya disuapin. Itu saldonya gak pernah di bawah 1 M. Tapi harus pakai tangan ya, gak boleh pakai sendok. Ya. Nah terakhir, istri yang hobinya mandiin suami. Istri yang hobinya mandiin suami, Mandi bareng. nggak boleh. Jadi yang telanjang bulat harus suaminya, istrinya nggak boleh telanjang bulat. Itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Nah, coba lo praktekin. Siap Pak Haji. Mulai hari ini nanti pulang. Jadi Siap. jangan sampai suaminya ngerengek-ngerengek ke istrinya. Mama, nenen. Nggak boleh. Harus istri yang nawarin. Papa mau nenen? Ah, kasih nenen. Itu nggak ber 1 M. Tapi kalau cuman nempelin pentilnya di bibir, itu cuma 5 juta tunai dari Allah. Siap Pak Haji. Itu benar. Siap. Udah dipraktekin sama tamu RDA. Pak Haji, kok aku dapat saldo dari suami aku kok cuma 5 juta? Ya mbaknya pentilnya ditempelin di bibir. Kok Pak Haji tahu? Kan gue keker. Nenenin full 1 bulat. Berani? Berani Pak Haji. Kapan memulai? Insya Allah besok. Kenapa gak di malam? Kan di sini Pak Haji. Oh iya. Bareng sama anak sapi ya. Terus ini Pak Haji, semakin belajar istiqomah kita ya Pak Haji, ujiannya makin Masya Allah banget Pak Haji. Bukan ujian. Jadi kalau udah meraktekin ilmu RDAY, bukan ujian, tapi ya bukan anugerah. Pak Haji. Misalkan kan kita bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz atau baca Quran sejuz 2 juz. Kenapa jadi kok yang utangnya nambah banyak, kok gue jadi ngutang lagi? Itu sebenarnya kejadiannya harusnya tahun 2027.
ditarik sama Allah di tahun 2024. Jadi nanti di 2025, 2026, 2027 dan 2008 kita mulus saja. Bukti apa? Saya. Kan saya kelilit utang pada saat meraktekin ilmu RD. Kenapa jadi utang gue nambah ya? Oh, kenapa jadi gue mesti bayar cicilan ini? Kenapa gue ditipu ya? Orang sedekah mobil. Mobilnya udah kita bayarin nih. Udah kita bayarin. Kenapa ditebus BPKB-nya nggak boleh ya? Dia udah sedekah mobil. Kenapa mobilnya diblokir ya? Kita udah sedekah. Dia udah sedekah mobil. Kenapa pas kita urusin jadi berperkara ya? Oh, jadi itu sebenarnya kejadian tahun 2023 ditarik di 2022. Jadi 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 dan seterusnya udah nggak ada lagi anugerah. Clear karena udah ditarik di tahun 2000. Kalau mbaknya 2024, kalau saya ditarik di 2022. Ini berlaku semua. Jangan Bapak dan Ibu, Pak Haji, aku udah meraktekin ilmu RDA, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Kenapa jadi utang gue di top up? Kenapa utang gue jadi di take over? Kenapa gue di bank BPR, gue diperpanjang utangnya, tapi gue gak terima duitnya. Malah duitnya buat bayar bunga. Emang begitu. Jadi tamu saya punya utang di BPR 5 miliar. Kan harusnya dipasang pelang karena dia gak bisa bayar. Ini sama BPR diperpanjang. Utangnya diperpanjang, ditambahin lagi atau alias di take over. Tapi dia gak terima tunai. Uangnya buat apa Pak? Buat bayar bunga. Jadi dia gak usah nyari lagi uang bunga. Kenapa jadi begitu Pak Haji? Emang begitu ilmu RDAY. Namanya ilmu kearifan lokal. Tapi nanti di 2024 akhir. 2024 pertengahan. Atau 2025. Nggak ada masalah. Itu ditarik semua. Terus usaha juga saya sampai bangkrut Pak Haji. Jadi Emang harus bangkrut ke orang mana Mbak? Bangkrut. Lepas. Tush. Sedekah. tapi Saldo habis buat sedekah subuh. Saldo berkurang. Kata Allah lepas. betul Pak Haji, semakin bangkrut tapi saya semakin senang sedekah aja ke sini gitu. Terus. Gitu. Ini mana si goblok enggak? Saldonya enggak ada malah berhenti sedekah. Sampai Aduh. utang Pak Haji nggak apa-apa Pak Haji. Enggak apa-apa. Terus utang. Jangan kalah sama negeri ini. Enggak, sedekahnya Udah utang terus. Ntar yang nanggung dosa gua udah lu utang. dapat utang nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting buat sedekah. Mbak Lisa sekarang kaya raya tajir melintir. Rumahnya 3.700 meter. Mobilnya 19. Supercardnya 5. Dia sampai jual emas. Jual berlian. Semua. Dia ngutang. Buat apa? Buat ngundang anak yatim tiap hari. Jadi Mbak Lisa sama Mas Abi tiap hari ngaji. Anak yatim ke rumahnya 50. Kalau saya 65. Kalau Hotel Mega 40. Ada lagi. Semua begitu. Memang minus. Tapi lo lihat perkembangannya. Wow. Sekarang Mbak Lisa rumahnya 3.700 meter. Udah gak apa-apa. Siap Pak Haji. Ngutang terus. Gak apa-apa. Terus. Gue setuju. Terus ini Pak Top Haji, up terus. keluarga juga pada jauh, terutama keluarga suami Pak Haji suruh pisah. Saya suami sama saya Pak Haji, gimana tuh Pak Haji? Gak apa-apa. Lo masih mending. Gue dulu udah digugat. Ya Jack. Sekarang istri saya sayang banget sama gue. Makanya Dan gak bisa tidur sebelum ngelomot kontol gue. Ya karena duit gue banyak. sekarang Pak Haji. Ya lu juga praktekin dulu. Biarin aja. Nanti baik. Emang begitu godaannya. Berarti tetap lanjutin terus. Terus. Lanjut terus. Kalau perempuan kan kadang ada ini ya Pak Haji, istirahatnya ya, lagi head gitu. Itu kalau pas kita lagi head, apa yang kita bisa? Alhamdulillah 999 kali. Ada orang linglung kasih modal gue 10 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Siap. Kan itu gak baca Quran. Iya. Nah bacanya itu. Bangun jam 00-nya tetap. Tetap. Gak boleh berhenti. Senyum harus. Mandi harus. Cuman yang gak boleh baca Quran nama tahajud. Siap, baik Pak. Oke? Siap, Pak. Sip. Bapak apa pertanyaannya Pak? Yuk. Bapak apa? Tepuk tangan dong. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Taufik Rahman dari Cibinong. Ya. Saya mau pencerahan dari Pak Haji. Hajat saya lemot Pak Haji.
Lemot. Kontol ngaceng nggak? Enggak, lagi enggak. Lagi nggak? Bu, coba Bu periksa Bu. Ini Pak Haji, saya udah meraktekin bangun jam 00, mandi, tersenyum, salat tahajud, kurang lebih dari bulan Oktober. Tapi alhamdulillah memang cicilan aturan tahun kemarin udah harus selesai, tapi masih diperpanjang sampai bulan ini, tahun ini. Itu hikmahnya, mungkin cuman belum lunas. Bapak kenapa nggak meraktekin ilmu RDAY ibadah ekstrim? Kalau memang Bapak nggak mampu ibadah ekstrim, sedekah ekstrim. Kalau Bapak mampu nggak sedekah ekstrim, sedekah profesi gitu. Kalau sedekah ibadah ekstrim kan udah. Terus yang bangun jam 00, Senyum, tersenyum, mandi, tahajud, ngaji 12 juz udah. tahajud, baca Quran 12 juz. Iya. Dari jam 00 sampai jam 5 pagi. Malah jam 3 juga saya udah, kadang jam 4 tuh udah 12 juz. Nah, Udah. udah. Ya udah terus sampai 99 hari. Malah bulan puasa kemarin kayaknya hampir full 12 juz terus. Ya udah sampai 99 hari. Oh lebih Pak. Ya udah tinggal nunggu terkabul. Amin. Lo nunggu di perapatan telanjang bulat, nanti kan terkabul lewat situ. Mudah-mudahan terkabul Pak Haji. Mudah-mudahan. Pasti. Oh pasti Pak Iya. Haji terkabul. Dengan bertemunya sekarang ini sama Pak Haji, alhamdulillah pasti terkabul. Soalnya Iya. waktu itu bulan Oktober kesini saya nggak ketemu terus sama Pak Haji karena Pak Haji waktu itu Sakit 2 bulan. Terus saya pernah di sini testimoni bahwa sodako ke penjaga WC 100.000. Alhamdulillah cuman 20.000, Oh. tapi ada orang yang punya utang ke saya langsung WA minta nomor rekening. Harusnya 100.000. Orang yang sedekah pembersih WC 100.000 gantinya dari Allah minimal 100 juta. Amin. Udah banyak kok contohnya bos. Iya. Jadi kalau lihat pembersih WC kasih cepek, itu berbalik pasti 100 juta. Iya. Terima kasih Pak Haji. Oke, praktekin ya. Nah, insya Allah. Yo, ibu apa? Ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya Endang dari Indramayu. Endang Indramayu. Pertanyaan apa Ibu Saya Endang? sudah mempraktekkan ilmu RDAE dari YouTube Ya. selama hampir 4 bulan. Baca Qurannya 12 juz gak? Tidak. Berapa? 4, tapi tiap minggu khatam. Oh ya. Terus? Itu dapat 12 hari. Saya ada yang bayar utang Pak Haji, Ya. tapi 1 juta ya. Ya. Itu alhamdulillah. Nah, sekarang saya pengen hutang-hutang saya semuanya lunas. Bisa gak ditingkatin baca Qurannya jangan 4 juz, ditambahin lagi? Oh, ditambahin lagi. Iya dong. Orang yang baca Qurannya 12 juz, saldonya nggak pernah di bawah 10 M. Kayak Roni kan 18 miliar tuh. Nah coba praktekin dulu. Tapi Bisa? kan bacaan ini zikir alhamdulillah tuh Pak Haji. Oh enggak, itu mah. Oh, Baca Quran Bu. Baca Quran nggak bisa diganti sama zikir Bu. iya. Baca Quran. Zikir mah sendiri. Baca sampai Quran 12. dulu. 12 juz. Sampai jam berapa ya Mas? Itu tadi Bapak tadi kan. Ibu nggak dengar si Bapak tadi. Enggak. Tuh. Dari jam berapa? Dari jam 2 Pak? Ya sholat tahajud sama ini tadi Pak. Pelan-pelan Bu, paksain dulu. Ya bertahap Bu. Iya. Bertahap. Ya ini mah tiap malam dapatnya 4 terus Pak Haji. Ya ditingkatin. Sedikit-sedikit ditingkatin. Kalau nggak ditingkatin nggak bisa. Kecuali kalau ibu nggak bisa baca Quran. Kayak contohnya tamu RD yang cair 500 miliar. Apa makanan favorit lo? Makanan favorit lo apa? Nah, kali jumlahnya anak yatim. 500. Kali 12. Kan cair tuh 500 miliar. Nggak apa-apa. Lu paksain aja yang gratisan dulu. Iya. Ibadah ekstrim tuh gratis. Iya. Ada lagi pertanyaan? Ya udah terima kasih. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Ya. Sebenarnya saya kesini itu atas instruksi mantan istri saya, gitu Pak. Atas instruksi istrinya. Mantan.
mantan istrinya. Iya. Tepuk tangan dong untuk mantan. Wow. Selama ini dia selalu yang meliput live streaming RDAY, terus lihat apa ya, YouTube-nya juga, ya channel YouTube-nya juga. Terus selama ini dia menjalani profesi sebagai apa ya Pak Haji? Sebenarnya ini privasi ya. Dia kerja di spa gitu Pak Haji. Spa. Ya. Wow. Terus selama ini dia menjalani apa ya? Mengikuti Ilmunya RDAY. ya setiap tempat spa yang dia duduki, Ya. tadinya sepi, Rame. jadi rame gitu. Ya, ya. Dia sekarang pindah lagi gitu. Ya. Jadi di tempat yang baru, ya alhamdulillah dia, ya alhamdulillah. Sekarang ada apa ya, credit point lagi gitu, ada penambahan Bos, lagi. tamu gue hitung ada 16 orang yang privat maksain sedekah 10 juta privat. Dia kerjanya 16 orang itu, perempuan-perempuan itu kerjanya pijit alias spa, urut. Iya. Dia sebelum spa, sebelum urut, dia remes dulu memeknya. Ngasih tipnya gue lebih gede daripada, misalkan dia kalau dipanggil bayarnya 200.000 gitu ya. Dia ngasih tipnya bisa 1 juta bos. Minimal gope. Minimal gope. Setiap 1 hari bisa 2 tempat, 3 tempat bos. Dan dia maksain kemarin pada rame-rame rombongan privat tuh bos. Ngucap syukur, makasih Pak Haji ilmunya. Gue bilang berarti alat kelamin lo pulen dong. Kata dia super pulen. Dia remes. Dia kalau datang nih kan dia home care. Datang ke rumah ditelepon kan. Karena sama perusahaannya di bel. Dia dikirim. Nah dia izin sama yang punya rumah. Bu maaf mau ke toilet dulu boleh. Oh boleh silakan tuh toiletnya. Udah remes. Pasti pulangnya saya dikasih 1 juta. Pasti pulangnya saya dikasih 1 juta. Pasti pulangnya saya dikasih 1 juta. 1 juta loh bos. Minimal gope. 16 orang kemarin bos. Privat. Ucap syukur. Nah lu juga harus coba praktekin. Tapi kan lu gak urut, gak pijit. Ya lo remes alat kelamin. Buat salaman sama temen-temen lo se-RT. Kalau pas lagi ronda. Modalin gue. Nanti tuh lingkungan RT lo modalin. Tapi jangan kata modal. Tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Harus ada kata itu. Besok lo jalan lagi ke rumah temen lo, remes lagi. Kasih gue modal. Bohong bos, nggak ada yang modalin lo bos. Mumpung alat kelamin lo masih ada dan masih berfungsi. Insya Allah ya Pak. Gue nggak setuju, harus sekolah lagi. Orang goblok kalau sekolah. Banyak orang pintar malah jadi staf ahli bos. Yang bego malah jadi pemimpin. Coba lo lihat tuh, ya kan? Yang pintar jadi apa? Staf ahli, ya kan? Nah, anggap aja lo blow on, ya kan? Tapi kontol lo pintar, udah remes. Gini ya Pak Haji. Ya. Jadi dia udah menjalani profesi itu sekian tahun gitu Pak Haji. Sekarang ada niatan untuk berhenti, tapi ya selama ini setiap bulannya kisaran pendapatan sekitar 30 juta per bulan. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Ya mungkin. Berarti itu kemarin salah satu yang 16 orang, jangan-jangan bos. Kan kemarin dia privat 16 orang tuh. Maybe, yes, Dia patungan, sedekah 160 juta. Tapi sekarang pengen berhenti. Selama ini jadi duit kayak gitu mungkin ya Pak Haji ya. Selalu habis katanya. Ya karena dia sholat badiah qobliyahnya pada bolong bos. Ya maklum kan namanya dalam pekerjaan seperti itu Pak Haji. Jadi caranya gimana dalam 1 bulan atau 2 bulan ke depan dia bikin yang mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya terus pengen berhenti gitu Pak Haji. Bisa asal sholat badiah qobliyahnya jangan bolong. Itu berarti sholat badiah qobliyahnya bolong bos. Orang yang sholat badiah qobliyahnya bolong, punya penghasilan, tapi rumahnya nyicil, tuh pasti sholat badiah qobliyahnya bolong. Orang yang punya rumah tapi nyicil, punya motor tapi kredit, punya mobil tapi kredit, rumahnya elit, tapi nyicil. Nah, coba lu jangan. Jadi sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong, berlaku buat semuanya. Banyak lo bos, lo lihat nih sekarang di Jakarta, rumahnya wow, elit semua, mobilnya Pajero, Fortuner, tapi nyicil, rumahnya nyicil,
mobilnya nyicil, motornya nyicil. Yang paling sedih apa bos? Pasangan hidupnya nyicil. Oke? Tragis itu. Hah? Tragis. Tragis? Bukan, nyaris. Oke? Sholat qobliyah itu apa lagi Pak Haji kira-kira? Sholat ba'diyah qobliyah. Tahu gak sholat ba'diyah qobliyah? Iya tahu Pak Haji. Itu aja dikerjain. Jangan bolong. Walaupun emang dia menjalani kehidupan seperti itu Pak Haji. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Jadi Pak Haji, makasih. Oke, tepuk tangan dong untuk mantan. Yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya Herti dari Garut, Pak. ya. Saya terlilit hutang rentenir sekitar 700 juta. Ya. Bagaimana caranya supaya saya dapat melunasinya dalam waktu dekat? Soalnya besok juga harus ada yang harus saya bayar. Ya lo paksain dong baca Quran 12 juz. Bisa gak kayak bapak tadi? Lo maksain harus ada uang besok pagi. Tapi lo gak bisa bikin tajub Allah. Ya gak bisa dong. Bikin tajub Allah dulu. Ada tamu gak ada tamu. RDAY tahajud gak pernah libur. Betul? J? Ada tamu gak ada tamu. Anak yatim tahajud gak pernah libur. Ada tamu gak ada tamu. Anak yatim berangkat umroh gak pernah libur. Besok kita berangkat lagi nih. Kemarin kan kita Ramadan berangkat ya umroh. Ini besok berangkat lagi nih tanggal 26. 60 anak. Dan umrohnya gak murah. 50 juta satu orang. Berarti kan 3 miliar. Belum pendampingnya tuh. Berapa banyak yang ikut. Anak yatimnya bisnis. Pendampingnya di bawah ekonomi. Ada tamu gak ada tamu. Makanin anak yatim gak pernah libur. Ada tamu gak ada tamu. Nyantunin anak yatim gak pernah libur. Ada tamu gak ada tamu. Berenang di kolam renang Pondok Indah gak pernah libur. Ada tamu gak ada tamu. Anak-anak main di dunia fantasi gak pernah libur. Nah lu coba paksain dulu. Apa yang bisa bikin Allah takjub. Bebas. Pak Haji, kalau aku bikin takjub Allah dengan cara nenenin suami boleh gak? Boleh. Boleh gak aku gak punya duit, aku gak bisa ibadah, aku gak bisa baca Quran. Bisa gak ibadahnya aku ganti dengan saya tiap hari megangin alat kelaminnya suami? Boleh. Sambil berdoa gitu. Lo punya suami gak? Ada. Ya udah lo fungsiin aja tuh fitur-fiturnya. Misalnya yang 12 juz itu suratnya bebas atau? Oh enggak dong, berurutan. Dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Nggak boleh milih. Oh, Nggak boleh milih. Kalau gini kan kebanyakan si bloon milih. Ayat-ayat pendek. Namanya si bloon. oh jadi harus berurutan misalnya dari Al-Baqarah terus sampai hatam. Berat gak ibu baca Quran? Kalau berat, kenapa nggak ibu ganti dengan ML sehari 3 kali? Di atas kulkas? Maksudnya ganti-ganti tempat biar semangat gitu. Coba lo ML sehari 3 kali. Boleh? Boleh lah. Masa nggak boleh? Oke? Atau nyebokin suami kalau mau pipis. Paksain. Atau mandiin suami. Boleh? Boleh lah. Nyuapin suami kalau makan tiap hari disuapin. Berkahnya, ngambil berkahnya. Ridhonya Allah, ridhonya suami. Makanya istri yang nyuapin suami. Sekali aja nyuapin. Bonus dari Allah 5 juta. Cash tunai hari itu juga. Nah, coba nyuapin. Berani? Kalau misalnya ingin cepat gimana Pak Haji? Because saya punya hutang 700 juta tapi ingin cepat gitu loh Kak. Ya lo telanjang bulat di perapatan. Pasti cepet banget itu. Oke? Sip, bapak-bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Jamal dari Bogor. Keluhan saya Pak Haji, saya kerja udah 14 tahun ya. Tempat kerja saya sih emang gajinya kecil. Cuman semenjak corona ini sampai sini sampai sekarang belum ada kenaikan gaji gitu Pak Haji. Belum ada kenaikan gaji. Biasanya tiap tahun ada walaupun kecil gitu. Gampang bos. Lo bisa gak remes alat kelamin lo buat salaman di tempat lo kerja. Terutama bagian HRD. Buat salaman. Setiap lo datang salaman. Gue juga dulu begitu bos. Kerja bos. Gue dulu nih bos. Umur gue 26 tahun. Umur gue 26 tahun.
Kan gue lahir tahun 1996. Umur gue 26 tahun. Gue udah jadi direktur, bos. Kok bisa? Ini gue fungsiin alat kelamin gue bersalaman. Pasti jadi direktur. Pasti jadi direktur. Pasti jadi direktur. Ya, Nah, coba. Pak Haji, kan tadi saya dengar ya syarat-syaratnya megang ini, megang ini. Itu ada bacaannya cuma apa megang-megang aja gitu. Bacaannya apa hajatnya sih, bos? Misalkan utang lunas. Mau jadi direktur, jadi direktur. Mau naik pangkat. Begitu, bos. Mau jadi gubernur, jadi gubernur. Makanya kan nih, bos, pilkada sekarang banyak gubernur pada ke RDAY. Orang yang pada mau jadi gubernur pada datang ke RDAY. Orang yang pada mau jadi wali kota berduyun-duyun pada ke RDAY. Orang yang pada mau jadi bupati berduyun-duyun antri ke RDAY. Nah, lo kenapa nggak praktekin ilmu kearifan lokal? Enggak, maksud saya kayak apa baca bismillah berapa kali atau alhamdulillah berapa kali. Nggak gitu. usah. Bismillahirrohmanirrohim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomanya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Lo ngucap hajatnya apa? Oh, seperti itu, ya. Itu semua berlaku semua. Ya. Bisa? Bisa, insya Allah. Terus satu lagi Pak Haji, Boleh. saya kan emang baru nikah ya, baru 8 bulan. Ngaceng nggak punya lo? Insya Allah Pak Haji. Hah? Ngaceng insya Allah. Ya, naik, Pak Haji. Ngaceng. Cuman belum dikaruniai ini punya anak gitu, pengen cepat hamil istri saya. Gampang. Bisa gak lo kalau ML jangan buru-buru. Lo cumbu dulu istri lo. Kebanyakan orang ML langsung aja sehingga alat kelamin perempuannya kejepit. Nanti kalau diperiksa sangkain penyakit alat kelamin. Padahal bukan. Karena kan belum terangsang. Oh gitu. Nah lo cumbu dulu. Sayang-sayangan. Atau lo bawain duit dulu. Buat istri lo. Lo kalau manggil bini lo apa? Yang sayang aja sih. Nah yang. Ini saya bawain duit nih yang 1M nih yang. Amin. Kalau ada. Iya, tapi uangnya 1.000 perak, lo pakai spidol tambahin 0 yang banyak. Seribu, lo tambahin 0-nya 6 jadi 9. Nih yang 1M nih yang. Biar aja dulu. Lo sambil lo sayang-sayang. Jangan langsung lo toblos. Kebanyakan orang-orang kan enggak langsung. Kan dia masih trauma. Nah, akhirnya kan sakit. Diperiksa di rumah sakit. Nah, sangkanya penyakit alat kelamin. Padahal bukan. Nah, coba dirangsang, dicumbu. Bisa gak? Bisa. Sebelum alat kelamin lo masuk, tangan lo dulu masuk. Nah, ya kan? Kalau udah basah, banjir, aerob, nah baru. Oke? Itu Pak Haji yang makanya saya bilang pengen naik gaji ya. Sebenarnya sejak saya nikah ya beda ya, keuangan dari bujang sama udah nikah beda ya. Jadi setiap bulannya tuh malah uang tabungan kepake lagi karena nggak bisa nyukupin kebutuhan rumah tangga gitu. Bos, tidak ada istri bawa sial, nggak ada. Nah, iya saya nggak ngomong gitu enggak. Makanya lo sambil ML sambil bilang, mah doain ya mah rezekinya kita banyak dan berlimpah. Gue juga begitu sama bini gue, bos. Nah sambil lo nenen, bini lo suruh ngedoain di ubun-ubun lo pasangannya, rezekinya banyak, lunasi hutang gue kalau istrinya banyak utang, gitu. Di ubun-ubun kan ridhonya Allah, ridhonya suami. Bisa? Kalau bisa. Kapan lo terakhir nenen sama istri lo? Kapan terakhir? Semalam ya Pak Haji. Nah, bisa gak bini lo sambil nenenin suruh doa di ubun-ubun lo? Ya itu dibilangin Pak Haji. Nah, berani gak bini lo kalau lo kencing di rumah, bini lo nyebokin alat kelamin lo, berani gak? Berani Pak Haji. Nah, lo bilang, kalau lo makan, berani gak bini lo nyuapin pakai tangannya untuk makan, nyuapin lo, berani gak? Berani nanti saya. Ah, ya udah gitu, paksain bos. Ya. Nanti kalau lo mau keluar dari rumah, ini berlaku semua, wajib lo nenen kanan, nenen kiri, sama megang alat kelamin istri, wajib. Lo pulang nggak pernah bawa duit, pasti bawa duit minimal 1 juta.
Nah kalau 30 hari kan 30 juta, lumayan. Itu neneknya maksudnya berapa lama apa kita 99 kanan, 99 kiri. keluar masuk terus aja gitu. Hah? Ya kayak apa sih? Nenek itu keluar masuk gitu. Apa gimana? Nenek gimana? Coba yang pengalaman gimana kalau nenek ini? Dah kayak gitu dah. Kisahnya gitu Pak Haji ya. Lu sih pengantin baru sih agak blow on ya. Tanya Uje nih yang pengalaman nih. Ini kameramen nih, dia pengalaman nih. Kameramen. Ya. Nenen, tapi nggak boleh disedot bos. Kalau disedot perih. Ya, makanya itu. Dikulum-kulum. Oh gitu. Dikulum-kulum. Jangan disedot. Kalau disedot perih nggak boleh. Dikulum-kulum. Nah sambil lo nenen, tangan lo megang alat kelaminnya istri. Nah megang. Manjur bos, minimal lo pulang. Minimal 1 juta. Ini berlaku semua. Gue sabdain dah bos, 1 juta minimal. Kalau 30 hari kan 30 juta. Gaji utuh. Ini buat harian aja. Dari mana? Ya dari Allah lah. Namanya ilmu cinta kasih. Terima kasih, kasih sayang. Cinta kasih, cintai istri. Kayak kita dulu pengantin baru. Allah akan kasih ridhonya. Terima kasih, terima istri pada saat kayak kita masih pengantin baru. Allah akan kasih ridhonya. Begitu. Sama kasih sayang. Sayangi pasangan kita. Bisa? Nanti lo bilang sama bini lo. Ini wajib. Bini lo kalau manggil lo apa? Sama yang juga. Yang emang ini wajib. Ini wajib suruh Pak Haji. Gitu aja. Oke? Ya, udah. Yang manjur di mana sih Pak Haji? Biar duitnya cepet. Jangan 1 juta. Kalau bisa gue bawanya 100 juta. Ya. Lo nenek di atas loteng. Kayak burung gitu. Kayak burung. Iya. Kayak burung. Iya, saya kan mau burung. Tepuk tangan dong. Enggak Pak Haji. Satu lagi Pak Haji. Ya. Kan di tempat kerja saya juga banyak ya yang nonton YouTubenya Pak Haji. Hah? Banyak yang nonton YouTubenya Pak Haji nih. Yang ternyata ya. Di kantor? Di tempat kerja saya. Tempat kerjaan lo banyak yang nonton gue? Iya. Kok Cuman bisa? Dia pengen dan nitip nanya gitu ya, salam. Maksudnya kalau non muslim itu bisa nggak gitu Pak Haji katanya? Apa? Kalau yang non muslim. Non muslim? Iya. Banyak kan Pak Hengki non muslim. Iya makanya. Yang cair 450 miliar Pak Hengki. Dengan cara Yang ngasih mobil gue Land Cruiser. Iya. Dengan caranya kan kalau kayak Bangun jam 00 senyum mandi pagi. Dia nggak tahajud nggak baca Quran. Iya. Bangun jam 00 senyum mandi pagi. Dia baca kitabnya dia. Oh gitu. Yang orang Bali agamanya kan Hindu. Iya. Kan lumayan tuh penghasilannya sebulan. Ambil 10 Oh gitu. Praktekin ilmu RD bangun jam 00. Iya. Orang Bali. Banyak bos. Ya nanti bisa bilangin kalau ini. Boleh suruh kemari. Yang penting alat kelaminnya dikirim dulu gambarnya bos. Ya Pak Haji, coba sekarang Pak Haji. Ya tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deli Rasmayani. Anak saya 3, Pak Haji udah rumah tangga semua. Suami sudah meninggal dari tahun 2019. Saya tinggal di rumah sendirian. Pak Haji, saya kepengen punya banyak. Ini kita live itu nomor berapa? 1. Oh iya. Terus gimana Bu? Saya kepengen punya banyak duit, Pak Haji, tajam melintir. Ya disesuaiin dulu mukanya Bu. Nggak ada orang kaya raya mukanya kayak ibu. Ada. Karena duitnya belum ada, Pak Haji. Hah? Duitnya belum ada. Ya makanya mukanya tuh dipantes-pantesin dulu. Copot celana dalam ibu, gosok di muka 99 kali. Mau tidur 99 kali bangun tidur. Sambil ibu ngomong, ini berlaku semua. Semua orang yang natap gue ngasih duit. Semua orang yang gue tatap ngasih duit. Semua orang yang ibu tatap nanti ngasih duit. Coba dulu pakai alat celana dalam yang nempel alat kelamin. Jadi yang nempel alat kelamin dibalik digosok di muka. Kalau begitu belum pantas Bu. Tepuk tangan dong. Selama berapa hari, Pak Haji? Oh channel 2. Oh iya. Selama berapa hari, Pak Haji? Sampai alat kelamin lo copot. Yuk, Bapak apa? Terima kasih, Pak Haji. Ya.
Habis? Ayo dong. Ayo. Bos, lu nanya sebanyak-banyaknya, ini kan gratis. Kalau privat lo wajib sedekah 10 juta. Kalau di Borobudur mah 100 juta. Besok kita privat dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Assalamualaikum Pak Haji, nama Ya. saya Ibu Sri dari Bekasi. Saya mau tanya Pak Haji, ini masalah adik saya sudah hilang sekitar hampir 8 tahunan. Terus saya sudah berusaha dengan ya berdoa apa yang terus fotonya dia pun sudah dicolok. Ngapain Bu berdoa? Baca Quran, nanti dia datang sendiri ketemu. Ngapain berdoa? Nggak usah, baca Quran. Ibu saya atau sayanya? Ibu saya Siapa aja, ibu boleh, ibunya ibu boleh, orang tua ibu. Baca Quran Bu, orang kalau baca Quran yang nggak mungkin jadi mungkin. Ini buktinya nih, tamu nggak diundang tiap hari ada aja. Ini kan karena baca Quran. Al-Quran sudah saya baca setiap habis 12 juz pelan-pelan ditingkatin. Ya sudah paling sampai kadang-kadang 6, besoknya lagi Tambahin. sekarang alhamdulillah sudah khatam ya, tapi Sehari, bukan khatam, sehari 12 juz. ya tidak sehari, mungkin habis sholat tahajud paling dapat Boleh. 5 gitu. Nanti ketemu, adik ibu ketemu. Siap. Gampang Bu. Kira-kira masih ada nggak Pak? Ada Bu, masih ada. Masih ada, ntar pulang pasti. Amin, amin. Bisa. Bisa insya Allah. Dipanggil kayak ayam tuh dipanggil. Dah ker tuh baca Quran. Kalau anjing datang. Disebutnya namanya setiap mau baca Al-Quran itu. Alah nggak usah baca Quran aja, nanti dia pulang. Pasti pulang. Siap. Ini kan kita baca Quran Ibu. Datang mulu tamu tiap hari. Ada tamunya. Dan tamunya nggak dari Jabodetabek, nggak level. Kita udah luar kota Bu. Makassar, Papua, NTT, Lampung, Aceh, Jambi. Tuh Bu. Panggil Bu. Kalau baca Quran 12 juz yang datang yang cantik-cantik. Karena yang dibaca enggak 12 juz yang datang peot-peot. Tepuk tangan dong. Wow. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya datang dari Bogor, Pak. Bogor. Ya. Saya udah sering kesini Udah sering kesini. Bogornya di mana? di Ciamas Ciomas. Di rumah tinggal sama siapa saja? sama suami sama anak-anak. Anaknya berapa? Anak saya 3, cucu saya 2. Cucunya 2. Nah di rumah siapa yang bikin jengkel ibu? Enggak. Nggak ada. Wow, alhamdulillah. Sekarang ibu permasalahannya apa datang ke RDAI? Saya jualan di kantin biar untung melimpah gimana? Oh gampang. Pada saat ibu yang didagang di kantin tuh dagangannya apa dulu? Jualan nasi. Nah bisa gak pada saat ibu nyuci beras, ibu pakai tangan kiri ngaduknya, nggak boleh pakai tangan kanan, mesti tangan kiri. Ibu ceboknya tangan apa? Ibu ceboknya pakai tangan apa? Kalau cebok, kalau ibu mau pipis cebok, nah ngaduk. Jadi orang yang dagang, mau dagang nasi uduk, mau dagang angkringan, mau dagang apa aja. Nah makanannya waktu dia cucinya pakai tangan kiri, itu yang makan lahap banget. Balik lagi. Sambil ibu ngomong, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Yang makan lahap-lahap, balik lagi nambah-nambah. Dan yang pulang pada dibungkus. Ulang lagi 9 kali. Mau nyuci beras, nyuci sayuran, mau nyuci kacang, mau nyuci. Kalau nggak ada kerjaannya botol dah. Botol Sprite, botol Coca-Cola. Dicuci pakai tangan kiri pura-pura. Sambil baca itu. Nanti orang yang pada minum botol antri. Bu Coca-Cola dong 2. Bu Fanta dong 2. Bu Sprite dong 2. Coba praktekin. Ini ilmu kearifan lokal zaman dulu. Nah nanti di kulkasnya kalau ibu jual minuman dingin kulkasnya. Hah? Nasi aja, nasi sama temen nasi gitu. Kan jualannya di kantin, jadi yang belinya anak-anak sekolah gitu. Nah taplak mejanya ada gak? Enggak, kita Ya udah ada mejanya gak? pakai
Gerobak. Bisa gak ibu simpen celana dalam ibu di dalam gerobak? Umpetin tuh celana dalam ibu. Jadi kalau ada yang sirik kanan kiri, lihat ibu rame, oh dia sirik, itu langsung mati. Saya maunya mati. Yang bekas pakai apa yang Yang udah 9 hari bu, yang satu kecamatan orang pingsan. Ibu paku di gerobaknya. Kalau orang Jawa bilang buat ilak-ilak, buat penangkal. oh dipaku? Iya, celana dalamnya dipaku, kalau nggak dicantelin. Gerobaknya kan pakai stainless gitu. Ya di dalamnya, Oh, umpetin. Pokoknya jangan sampai kelihatan. Karena ngerinya kalau ibu dagang rame abis kanan kiri biasa bu pada sirik. Dia datanglah ke orang pinter, datanglah. Nah kalau kita pakai celana dalam, orang pinternya sekalian satu paket kita matiin. Iya, karena kita lagi bantu program pemerintah bu, pengurangan penduduk. sama satu lagi. Ya. Ibu saya kan sakit hernia. Oh gampang, di atas batangnya dijilat. Batang Sama ibunya, Pak. sama ibu. Sama ibunya kan saya neneknya. Berarti Ya. sama ibunya gitu. Ya sama istri. Suami ibu yang sakit. Cucu. Yang sakit hernia siapa? Cucu. Oh ibunya yang jilat. Itu Ibunya. apa yang dijilat? Di atas batangnya. Di atas batangnya. Ya, nih. Oh iya. Itu setiap pagi Mau tidur sama bangun tidur. Yang paling manjur bangun tidur. bangun tidur ya. Berapa kali Pak Haji? 99 kali. Umur ibunya berapa? Oh 27. Nah, nggak sampai 27 hari. Ibu kebayang nggak sih di atas batangnya? Coba Pak, buka Pak, relawan bentar. Yang itunya cucu saya baru 8 tahun. Ya, selama umur ibunya. Oh umur ibunya. Iya, kan ibunya yang lahirin. Oh iya. Jangan dioperasi bu, dijilat aja. Ilmu kearifan lokal. Namanya ilmu kucing. Bulan depan suruh dioperasi bulan. Oh jangan, kasihan bu. Jilat aja sembuh. Ada tamu RDAY bu. Iya. Sakit cacingan, perutnya buncit. Karena nggak bisa keluar dari perutnya. Harus dioperasi di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Saya bilang nggak usah lah. Udahlah pakai daun towok. Daun apa tuh? Towok disangrai. Pakai minyak, pakai penggorengan. Teplokin di perutnya. Keluar tuh bu pagi-pagi tuh. Sepiring cacing. Iya, daripada dioperasi. Ya kan dulu dia mungkin anaknya suka main itu. Ya makan ya tanah di itu tembok-tembok suka. Namanya anak kecil kan, umur 3 tahun 4 tahun. Ada lagi sakit batu empedu, harus dioperasi. Nggak usah lah, kasihan batu empedu dioperasi, diobrak-abrik. Pakai air kelapa aja diminum, disembuh. Nah coba ibu praktekin ilmu kearifan lokal. Ya dijilat. Yuk bapak-bapak pertanyaannya. Kalau nggak ada gantian ibunya, ayo. Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji, nama saya Elin. Namanya Elin. Ya, Tinggal di mana? sekarang saya tinggal di Cilendek. Cilendek, Bogor. Ya, Ya, pertanyaannya apa Elin? saya ingin membangun usaha di kuliner. Dulu sempat buka rumah makan Sunda, terus kemarin sempat catering anak sekolah. Sekarang sudah tidak lagi. Mulai lagi sekarang sedikit-sedikit di rumah pesen makan siang. Tapi itu juga baru sedikit karena saya baru mulai lagi. Pertanyaannya, Pingin usaha masakan Sunda saya bangkit lagi, jaya lagi. ya itu tadi kayak ibu tadi. Jadi ibu kalau mau masak lagi, ibu pakai tangan kiri waktu nyuci berasnya. Sambil ngomong yang tadi, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Yang makan lahap. Promosiin saya sejabodetabek, makan siangnya harus lewat saya. Nanti orang sejabodetabek makannya harus lewat ibu. Yang ada ibu gak bisa tidur, kerja mulu. Sayurannya, ulek sambelnya,
Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Enak, gurih yang makan. Tapi ibu wajib ngucap alat kelamin laki-laki gedenya jangan kayak saya. Harus diucap benar-benar nama alat kelamin apa ibu sebut. Itu. Nama alat kelamin laki-lakinya sebut, nama alat kelamin perempuannya sebut. Enak, gurih. Yang makan lahap-lahap. Yang pada makan pulangnya dibungkus. Harus yang terakhir nih Pak, jangan lupa. Untung bersih 1 hari wajib 10 juta minimal. Benar Bu, ini saya juga bilang nih Bu. Alat kelamin laki-laki jual alat. Ini kan yang datang kan yang gede-gede semua. Yang kecil nggak ada yang datang. Karena percuma kalau yang kecil datang. Nggak punya duit. Gitu. Yang gede-gede aja. Ibu juga begitu. Saya belum mulai lagi Pak Haji, baru sedikit. Ya udah dari yang sedikit dulu Bu. Kan zamannya dulu. Zamannya Pak Kiai Yusuf Mansur datang kemari. Kan juga kecil masjidnya Bu. Di pojokan sana kecil. Pakai bilik, masih pakai bambu. Sekarang gede. Nih tuh gede banget. Saya masih di rumah dan masih menawarkan. Bu, semua juga awalnya kecil. Kan dulu alat kelamin ibu juga kecil waktu kecil. Sekarang kan gede kan. Emang begitu. Oke? Dari kecil ya. Sekarang masjid yang bangun Pak Kiai. Yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maaf Pak Haji, saya mau curhat, minta pencerahannya dari Pak Haji. Ya. Masalah putra saya yang sekarang usahanya sedang bangkrut. Yang awalnya itu sebelum pandemi itu udah maju, tapi PT-nya sekarang udah gulung tikar, Ya. sehubungan dengan pandemi mungkin. Nah akhirnya sekarang belum dapat proyek-proyek lagi, belum dapat kerjaan lagi. Nah, Disuwuk Bu, disuwuk. Ibu remes alat kelamin ibu. Suwuk di mukanya anak. Dapat kerjaan. Saya juga begitu sama ibu saya. Pasiennya banyak. Ini banyak. Besok aja Bu, dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Antri, privat, wajib sedekah 10 juta. Padahal saya paksain wajib tuh. Tapi yang antri luar biasa. Nah ibu tuh suwuk. Camahan, kalau orang Sunda di Camahan. Ada lagi? Ya putra saya di Karawaci, tapi saya di Indramayu. Ya lu datang dong, samperin. Lu pengen banyak tapi nggak modal. Datengin, atau kan anak lu panggil. Sini lu pulang ke Indramayu. Gue suwuk sini lu. Pulang, gue juga begitu. Sekarang emak gue tanam di sini, emak gue. Saya sendiri aja yang ke Karawacinya. Nah ibu ke Karawaci, emak gue kan di sini. Iya. Emak gue kan rumahnya di Kemayoran. Gue tanam di sini. Tapi lihat tamunya nggak pernah berhenti. Contoh gue bilang. Gue kalau manggil emak gue kayak manggil anak gue. Bahasain anak gue, Yang, besok gue mau berangkatin anak yatim umroh 60. Pendampingnya, tamu-tamu gue gratisin. Tenang aja. Lo umumin, nanti uangnya datang. Maksudnya, emang lo yang berangkatin. Tapi nanti duitnya bukan duit lo. Duit siapa? Ada aja tamu linglung yang ngasih duit lo. Bener. Duitnya Mbak Lisa sama Mas Abi. Dikasih gue tunai 3 miliar. Anak yatim gratis, tamu-tamu gratis besok berangkat tanggal 26. Lalu coba disuwuk. Datang ke Karawaci demi anak, ya kan? Iya. Mumpung anak alat kelamin lagi pulang, kalau udah perang nggak bisa. Sip, bapak-bapak pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sumiati dari Kerawang. Ya. Saya ingin minta pengarahan dari Pak Haji, ini masalah tentang anak. Anak saya lelaki semua udah dewasa. Yang satu kuliah udah semester akhir. Harusnya dia tahun kemarin dia harusnya lulus. Karena skripsinya dia kurang, dia mundur. Saya minta saran sama Pak Haji supaya jangan sampai PR semester lagi. Oh, sedekah pembersih WC 100.000 wajib. Jadi ibu sedekah pembersih WC sambil ngomong, anak saya tahun ini di wisuda, nanti wisuda. Satu lagi, anak saya kan sholat rajin di rumah, tapi dia malas untuk ke masjid. Masih belentang-belentong, gimana caranya biar anak saya rajin ke masjid? Subuhnya sama, dicolek kayak ibu tadi. Kayak gue dicolek juga ke anak gue, colek. Ibu remes alat kelamin ibu pegang di kulitnya dia. Kak,
hari ini mau makan Indomie atau mau makan bubur ayam? Indomie mah ya, tapi lo habis ngeremes memek lo dulu. Rajin sholat, sebelum azan duduk di masjid, sebelum azan duduk di masjid. Nanti begitu. Bu, coba Bu, ini saya nyuruh anak yatim tahajud tiap malam Bu. Ibu coba lihat mana ada di panti asuhan anak yatim di mana aja di Indonesia. Jam 00 atau jam 01 mulai tahajud. Nggak ada Bu, cuma di sini doang. Dan tahajudnya dari tahun 2000 sampai sekarang nggak pernah nggak libur. Nggak pernah libur. Terus sampai hari ini. Apa yang dilakukan? Sama. Pokoknya yang nggak salaman nggak dapat amplop. Kan semua salaman. Gua remas dulu. Satu lagi, suami saya kan pensiun sebentar lagi, 2 tahun lagi pensiun. Gimana caranya biar dapat uang pensiunnya gede, biar bisa bayar, bisa bangun rumah, bisa umroh, bisa apa yang saya ingin gitu. Copot memek lo, taruh di muka laki lo. Tepuk tangan dong. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum. Yes. Sampai ketemu lagi besok malam. Bapak jangan berdiri, ibu dulu yang berdiri buat salaman. Sambil salaman, bapak dan ibu niatin dalam hati hajatnya apa. Kan saya nggak hafal hajatnya. Nanti saya bilang pasti terkabul, pasti terkabul. Tepuk tangan. Yuk, terkabul. Ya, ayo, terkabul. Yuk, terkabul. Pasti 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 terkabul. Ya, pasti terkabul. Ya, bagus. Bagus. Pasti terkabul. 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 Ya, ayo. Ayo lewat, ayo. Ayo. Ya, pasti terkabul. 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 Bagus. Pasti terkabul. Ya. Pasti terkabul. 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 Pasti terkabul.